oleh kematian Yesus, Makasih tentunya manusia karunia. tidak berdosa lagi. Ini pas Iya, Bang. yang abang paparkan tadi. Nah, jadi Tapi penebusan dosa kalau ini tidak ada sebenarnya. Gitu. kita di dalam mempelajari ayat Alkitab itu kita tidak boleh hanya mengambil satu poin, Bang. Kita harus membandingkan, makanya kami sebagai orang Kristen itu dituntut untuk baca Oke, kalau tidak kalau tidak satu poin, ada satu poin lagi Bang di Galatia 5 nomor 1 dan 2. Coba Abang bisa bantah sini, disilakan ya. Kita buka Bang datanya biar enak Bang. Galatia 5 nomor 1 dan 2. Aku kasar dulu ya, Bang Erik. Petrus, keren, thank you. Kita udah satu suara soal tadi. Analogi lu gue setujuin lah pokoknya. Lanjut. Kita baca di ayat 1-nya dan 2. Galatia 5. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Artinya manusia tidak dikenakan lagi hukum-hukum tentang perhambaan kepada Tuhan. Perhambaan ini apa maksudnya? Perhambaan kita sebagai manusia kepada Tuhan. Tidak ada lagi peribadatan di sini. Ini kesimpulan seperti itu. Ini dari Bible Anda, Bang. Kesimpulan seperti itu. Ya, bukan pemahaman saya, tapi kesimpulan kalau kita pertanyakan kepada orang yang beda pemahaman dengan di luar dari kita ini, saya mungkin kepada teman-teman saudara kita yang Hindu dan Buddha, mungkin seperti itu jawabannya sama. Sesungguhnya, aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Itu ayat selanjutnya. Tapi di ayat pertama tadi jelas bahwasanya dengan pengamatian Yesus di tiang kayu salib tadi, di Efesus 2 nomor 15 sudah jelas juga dikatakan dengan matinya dia segala hukum dan ketentuan Tuhan, perintah-perintah Tuhan itu sudah dibatalkan. Jadi sudah dihilangkan semua itu hukum-hukum Tuhan dengan kematian Yesus. Maka orang bisa berbuat apa saja karena hukum-hukum sudah tidak ada lagi karena kematian Yesus. Ini menurut data, Bang. Saya bukan berasumsi dan saya bukan mengambil kesimpulan atau pemahaman saya sendiri. Nah, kalau kita tanyakan kembali kepada orang lain, tentu jawabannya sama yang apa saya sampaikan. Mungkin, Bang, seperti itu. Iya, Bang. Jadi ini di sini adalah kuk yang dimaksud di sini adalah sunat itu, Bang. Kalau kita memahami Alkitab itu, kita makanya saya katakan itu tidak boleh kita sembarangan, Bang. Perlu namanya kita harus mengetahui seluruh isi Alkitab itu sendiri, sehingga kita bisa membandingkan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Karena juga saya sebenarnya punya ayat yang lain bahwa ketika kita sudah ditebus, kita jangan berbuat dosa lagi, kan begitu. Nah, ini sebenarnya Paulus ini maksud itu adalah yang dimana pada saat itu budaya orang Yahudi, yang dimana hukum Taurat itu salah satu cara kita untuk menjadi pengikut Yahweh pada saat itu, pengikut Adonai pada saat itu, yaitu dengan ciri-ciri, dengan lambang harus disunat, ya kan? Nah, sedangkan di zaman perjanjian baru ini sesudah Yesus disalibkan itu udah bukan pakai lambang itu lagi, kita sudah pakai lambang yang dimana kita harus dibaptis. Nah, itu dia, Bang, perbedaannya, Bang. Kita itu harus dibaptis, bukan lagi harus disunat. Kan jelas kan di bawah itu kan sudah dijelaskan ya bahwa kuk yang dimaksud Paulus itu adalah sunat. Nah, kembali lagi, apakah orang Kristen itu tidak boleh disunat? Boleh, tetapi tidak menganggap sunat itu adalah sebagai lambang untuk mengikuti Tuhan, tidak. Makanya ada orang Kristen boleh kok sunat, boleh, tetapi tidak meyakini bahwa sunat itu menyelamatkan, tidak. Seperti itu, Bang. Bahkan kalau kita melihat, aku entah di mana ayatnya kemarin saya baca, itu Paulus sendiri ada kok menyunat orang. Ada kok dia sunat orang. Bagaimana mungkin omongannya dia menyunat orang, kemudian dia kembali mengatakan tidak boleh sunat. Padahal dia sudah pernah menyunat orang gitu kan. Nah, artinya bahwa kuk yang dimaksud itu adalah kita jangan membuat lambang itu lagi gitu. Nah, itulah yang dikatakan orang munafik, Bang. Itulah yang dikatakan orang munafik. Sementara suratnya dia mengatakan di di Galatia 5 nomor 2, ya, lagi dikenak sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Nah, jadi hukum sunat ini adalah perintah Tuhan kepada Ibrahim atau Abraham. Iya. Nah, kalau Anda meyakini Yesus ini adalah Tuhan, tentulah dia yang memberikan perintah ini kepada Abraham.
Nah, lalu Paulus mengklaim setelah kematian Yesus ini, kalau siapa orang-orang yang bersunat ya demi Yesus sebagai Tuhan, maka dia tidak berguna bagi Anda, bagimu. Nggak Iya, berguna. begini Bang. Saya jelaskannya Abang ya, seperti ini maksudnya ayatnya ini ya. Jadi begini Bang, pada perjanjian lama yang dimana bahwa Abraham itu membuat perjanjian kepada Tuhan itu, salah satu Tuhan mengatakan bahwa harus disunatkan anaknya, kan begitu. Ya, anaknya harus disunat. Itu adalah syarat pada saat itu sebagai orang Yahudi, sebagai orang pengikut Adonai atau YHWH kan. Itu syaratnya. Nah, ketika Tuhan Yesus turun ke bumi, Tuhan Yesus itu sudah meniadakan itu hukum itu lagi. Kan saya sudah bahas sebelumnya bahwa Kristen ini adalah sudah hukum kasih. Dan dia sudah meniadakan hukum itu lagi. Ya kan? Yang dimana Yesus dulu waktu itu kan disunat kan. Dia sudah melaksanakan itu. Ini kita harus melihat budaya pada waktu itu, Bang. Makanya Alkitab itu kita harus melihat konteks budaya. Konteks budaya pada saat itu kan orang masih mempercayai karena kan baru pertobatan kan. Masih masih ada hukum Taurat, masih ada hukum kasih. Sedangkan hukum kasih pada saat itu baru dilaksanakan, ibaratnya baru muncul. Nah, ketika jemaat tidak paham, kita harus disunat kan begitu. Itu adalah lambang sebagai pengikut YHWH ini kan. Nah, makanya Paulus mengatakan, kalau kamu masih melakukan cara tersebut, ya sia-sialah Yesus itu mati di kayu salib. Ngapain dia harus mati kalau kamu masih memakai cara hidup kamu yang lama? Begitu dia, Bang. Oke. Tadi Anda membawakan bernarasi bahwasan Yesus itu datang tidak membawa hukum Torah, tapi Anda tertampar lagi di Matius 5 nomor 17 dan 18. Di situ dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Artinya begini, Bang. Yesus ini datang membawa hukum-hukum Taurat, di mana di zamannya Musa sampai ke zamannya sebelum Yesus itu lahir ada di dunia, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel ini sudah menghilangkan namanya hukum-hukum Tuhan, yaitu hukum-hukum Taurat yang diberikan oleh Nabi Musa alaihissalam atau kepada Musa. Oke, Bang. Dia datang ya, untuk memberikan ilmu ataupun ketentuan yang ada di hukum Torah ini, Bang. Dia tidak membawa ajaran baru gitu. Bukan, Bang. Kita kembali lagi dengan teksnya, Bang ya. Kita kembali lagi dengan teksnya. Tadi teksnya mengatakan, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk apa tadi? Aku lupa. Untuk menggenapinya, ya kan? Untuk menggenapinya. Nah, apa yang sudah digenapi ini kan harus. Selanjutnya lagi, Bang, ayat 18 ya, Bang. Dan satu lagi, Bang. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum langit lenyap, langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak boleh hilang, Bang, dari dunia ini. Iya, Bang, mari kita beranalogi, Bang. Mari kita membahasnya. Coba, Bang, gimana tadi, Bang? Biar saya buka aja, biar enak juga saya paparkannya, Bang. Gimana tadi? Matius 5, 17, 18, Bang. Matius 5, biar enak kita beranalogi menyampaikannya, Bang. Iya. Artinya Yesus tidak membawa ajaran baru, meneruskan ajaran Torah yang sudah diajarkan Musa kepada umat Bani Israel. Nah, kenapa dia datang di Matius 15:24, dia datang kepada bangsa Israel dan mencari domba-domba yang tersesat. Itu sudah jelas, Bang, kalimatnya seperti itu. Jadi kenapa Paulus ini mengklaim bahwasannya Yesus ini harus mati di kayu salib untuk meniadakan hukum, untuk membatalkan segala hukum yang ada di Taurat. Oke, Bang, saya setuju dengan Abang, Bang. Lalu kita sekarang kembali lagi, Bang. Genapi itu artinya apa, Bang? Nanti mau bersin-bersin kambing-kambing itu. Mengukuhkan kembali hukum itu. Ingat, Bang, poinnya, Bang. Poin yang paling penting, baca di Matius 15:24. Itu yang paling penting, Bang. Itu yang paling penting kali poinnya, Bang, sebenarnya. Kalau kita bahas masalah ini. Buka ya. 15:24, Matius 15:24, iya. Itu paling penting kali, Bang, poinnya. Matius 15:24. Iya. 24. Ini nggak nyambung, Bang. Jawab Yesus. Kenapa nggak nyambung? Aku hanya diutus kepada bangsa Israel, Bang.
kepada domba-domba yang tersesat dari bangsa Israel. Artinya, hukum-hukum Nabi Musa alaihissalam itu sudah mereka hilangkan, Bang. Makanya dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Ini namanya eksegesi ini, Bang. Bukan eksegesi, Bang. Yesus jawab, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bukan, maksudnya Artinya gini. orang Ya, Begini, silakan, Bang, silakan. yang kita bahas tadi ini kan masalah Taurat harus digenapi. Sekarang Abang berbicara tentang ini pemberitaan Injil. Ini sudah tidak nyambung dia. Bukan Sudah nggak tidak nyambung, Bang. Inilah poin penting. Ini poin yang paling penting kali untuk kita bahas. Ini tidak mendukung, Bang. Ingat, Bang, ya. Ingat nih, Bang, ya. Yesus ini hanya diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel yang tersesat, kan begitu. Lalu kita masuk ke data Matius 5 nomor 17 dan 18. Enggak, kita jadi Enggak, loncat Bang, topik. nggak loncat, Bang. Coba tanyakan sama orang Kristen di bawah. Kita loncat topik atau enggak Iya. ini? Itu loncat topik, Bang. Karena kita sudah Loh. membahas tentang pelayanan kembali. Tidak, Ini Bang. kan Iya, nanti lagi kita bahas- merujuk dari sini tentang pemahaman Paulus bahwasanya Yesus mati ini untuk membatalkan hukum Taurat. Enggak, ini Itu ada di sudah. Efesus 2 nomor 15. Kalau kita baca ini tadi seperti yang Abang bahas tadi ini bahwa Matius 5 ini tadi ayat 17 sampai 18 ini baru nyambung, Bang. Tapi kalau Abang sudah membahas itu kan sudah berbicara tentang pelayanan harus diberikan kepada siapa. Itu kan bukan tentang Iya, berbicara artinya hukum, Bang. Yesus ini tidak membawa ajaran baru, ya, Bang. Iya, Di Bang. Matius Coba, 5 Bang. nomor 17 ini artinya Yesus tidak membawa ajaran baru. Kalau kita mau membahas itu, kita harus membahas satu-satu, nggak bisa loncat-loncat topik dia, Bang. Karena kalau selesai ini topiknya aja belum Nah, selesai, nanti Anda menuduh saya mengambil ayat di Bible itu cuma satu ayat. Kita komparasikan semuanya, Bang. itu, Bang. Makanya saya katakan ini nggak nyambung dengan yang Abang sampaikan Matius 7 ayat ini tadi, nggak nyambung dia dengan Ini Bang, topik. ini Bang Nias ini kan? Bang Nias ini kan? 18 Ini Bang ini Nias. Ini Bang Nias ini kan? siapa itu Nias? Bukan. Siapa Nias? Enggak, dari suaranya saya tandan ada orang kita, saudara kita Nias dari Kalimantan. Bukan ya? Dari Kalimantan. Iya, dari suaranya Nggak tahu. sih. Tapi kalau emang bukan ya udah nggak apa-apa, lanjut. Yuk, lanjut. Ini kita sudah loncat topik ini. Ini kita sudah loncat topik. Kalau Abang mau bahas tentang hukum Taurat tadi, kita bahas hukum Taurat dulu. Baru nanti kita bahas apakah hukum Taurat itu cuma berlaku untuk Israel atau tidak. Itu baru, Bang. Ini kita kalau mau bahas hukum Taurat, kita bahas dulu hukum Taurat, kan begitu, Bang. Ini kalau Abang tanya-tanya Bebas, silakan. Oke. orang Kristen di bawah ini, pasti ini udah loncat topik. Coba Abang tanya sama si Johan, ini udah loncat topik atau enggak, kan gitu, udah pasti loncat topik ini. Jadi kita bahas dulu, Bang, ya ayat 5 pasal 5 ini tadi ya. Ya, di sini kan dikatakan digenapi, Bang. Yang artinya sebelum apa tadi yang 18 ini ya, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun, satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Artinya sebelum semuanya terjadi, kita harus bahas dulu, Bang, sebelum semuanya terjadi, dan itu sudah terjadi gitu, Bang. Belum, Bang. Artinya terjadi. Belum terjadi, Bang. Belum, Bang. Terjadi. Kenapa? Ya Abang Ya, beranggapan disinilah salah. Ya, disinilah pemahaman Anda yang salah. Coba Anda baca. yang Karena salah. aku berkata kepadamu, sesungguhnya ini satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Terjadinya Iya, apa? dan itu sudah terjadi, Bang. Kami sebagai orang Kristen seluruhnya mau tanya siapapun, Abang, itu sudah terjadi gitu. Abang mau tanya siapa? Silakan Abang tanya. Apakah hukum Taurat itu sudah digenapi atau tidak? Coba Abang silakan Abang tanya. Nah, itulah Apakah langit dan bumi ini lenyap? Kan artinya begini. Sebelum Ya, saya tanya kiamat, dulu. Iya, di Begini, ayat begini, ke-18. begini, Bang, Di begini, poin Bang. nomor 18. Ini kita ringankan dulu, Bang. Saya memberikan pemahaman sama Abang begini. Saya sudah berjanji nih. Sebelum saya ke Jakarta, ya, sebelum saya mati, saya harus ke Jakarta gitu. Nah, gitu kan. Nah, saya sudah di Jakarta nih. Apakah saya harus mati gitu?
Bang, jadi kita jangan lari ke sana dulu, Bang. Di sini Yesus mengatakan ada kata penegasan di situ, Bang. Di Matius 5 nomor 18. Yesus menegaskan, Bang. Yesus di sini ada penegasan di situ. Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini hancur atau lenyap, binasa, musnah, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Torah sebelum hal itu terjadi. Sebelum apa? Penegasannya ini tadi, Bang. Sekarang saya tanya, apakah sekarang sudah kiamat atau belum? Iya, begini Bang. Nah, kan itu cara bukan prosesi peristiwa penyaliban, bukan, Bang. Nah, ini dia Bang, logikanya Nah, begini. di sinilah pemahaman orang Kristen yang salah mengenai ayat ini. Itu, Bang, yang salahnya. Sebelum Itu, semuanya Abang, terjadi itu apa? Sebelum semuanya terjadi, sebelum kiamat. Apakah sekarang sudah kiamat? Itu, Bang. Di sini apa Abang berbeda yang salah dengan pemahaman? Kristen lainnya Di Bang. situ Begini ingat, Bang, Bang. di situ ada penegasan, Bang. Ada Saya terima aja. ada kata penegasan di situ. Iya, saya terima pengajaran Abang kalau Abang berpikir seperti itu tentang ayat itu. Tetapi Abang juga harus menerima bagaimana orang Kristen berpikir tentang ayat ini. Ayat ini Oke, kalau silakan. orang Iya. berpikir seperti ini, Bang. Abang itu misalnya tinggal di mana ini? Orang mana nih Abang ini? Medan. Orang Medan. Nah, begini ya, Abang itu orang Medan. Nah, sebelum saya membunuh Anda di Medan, saya tidak mau mati gitu. Nah, saya sudah membunuh Anda di Medan, apakah saya harus mati begitu, Bang? Bukan, Bang, bukan gitu analoginya, Bang. Kalau kita Begitu, samakan Bang. analoginya, jalan cerita di sini. Sama yang lain, Ya. begitu dia. Artinya sebelum hukum Taurat itu terlaksana, sebelum hukum Taurat itu terjadi, itu tidak akan hukum Taurat itu masih berlanjut, tetapi itu sudah terjadi, artinya Yesus itu sudah digenapi. Kalau kita melihat dari ayat 17 itu tadi kan juga menggenapinya. Yang namanya menggenapi ini Bang artinya melakukannya gitu. Iya, Yang namanya menggenapi betul. itu melakukannya, bukan menyampaikan di sini. Di sini dia bukan menyampaikan hukum Taurat, dan bahkan dia bukan menyampaikan di mana Yesus berbicara tentang hukum Taurat. Justru dia ini kan barang siapa menampar pipi kirimu berilah pipi kananmu, dan bahkan dia mengubah lagi hukum Taurat yang dimana hukum Taurat mengatakan gigi ganti gigi, lalu dia bilang justru beda lagi. Nah, apakah Yesus itu berbohong? Kan begitu, Bang. Iya, berarti kalau dia begitu, Bang, Begini, Bang. ajaran Yesus itu berarti Kan nggak ada hukum Taurat-Tauratnya. tidak sesuai dengan hukum Torah, Bang. Karena dia datang, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Torah. Iya, bukan meniadakan tetapi menggenapinya. Artinya dia menggenapinya dengan dirinya sendiri gitu. Artinya hukum Taurat itu seluruhnya tadi sudah saya jelaskan dengan Bang itu, hukum Taurat itu semuanya sudah tertimpa kepada dirinya dan itu sudah terjadi. Makanya orang Kristen tidak pernah mempermasalahkan ayat ini. Abang jangan berpikir begini, kami ini juga bodoh gitu. Bayangkan seluruh dunia ini juga membaca Alkitab ini. Hanya saja kalau abang Jadi menurut Anda Yesus ini gitu. adalah hukum Torah itu gitu? Bukan hukum Taurat itu, menggenapi hukum Taurat itu. Artinya menggenapi ini kan artinya melakukannya, Bang. Iya, melaksanakannya. Iya, artinya melakukan Benar, hukum iya, Taurat itu melaksanakannya. supaya itu terjadi gitu, dan itu sudah terjadi atas dirinya kan gitu. Oke, saya setuju. Tapi kenapa Paulus ini mengklaim bahwasannya dia harus menjadikan Yesus ini menjadi manusia dan haruslah manusia ini mati di tiang salib untuk membatalkan hukum Torah. Kapan Yesus menyatakan hal ini? Hal yang sama dengan pemahaman Paulus. Itu juga jadi masalah, Bang. Justru kalau kita melihat, Bang, itu kan banyak Jangan pakai kata justru. Coba Anda Bukan. jelaskan. Kalau ini pemahaman yang Anda bawakan tadi, ternyata saya juga setuju bahwasan Yesus tidak meniadakan hukum Torah. Dia menggenapinya, dia menjalankannya, dia melaksanakannya. Artinya dia tunduk kepada hukum Taurat, hukum Tuhan. Oke, lalu dikatakan lagi kepada Paulus di suratnya di Efesus 2 nomor 15, Yesus ini harus mati, Bang, agar manusia tidak berdosa lagi, sehingga dibatalkanlah seluruh ketentuan-ketentuan Tuhan, perintah-perintahnya Tuhan, agar manusia tidak melaksanakan hukum-hukum Tuhan itu lagi. Ditambah lagi di Galatia 5 nomor 1, ya, dengan kematian Yesus maka kita bebas, kita sudah merdeka dari hukum perhambaan. Artinya manusia itu sudah tidak lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Ini sudah jelas, Bang, ayatnya. Coba Abang baca dengan hati Abang yang paling dalam, dengan penuh dengan keikhlasan membaca ayat yang ada di Bible Anda. Gitu, Bang. Silakan.
Paham kita nih bang, siapapun paham bang. Kalaupun ada ateis yang disuruh membaca ayat Bible ini, saya rasa dia paham bang. Banyak juga ateis yang membaca Bible bertobat, Bang. Ya karena emang hidupnya mau tenang bang. Karena dia emang hidupnya mau tenang. Karena Yesus sudah mati, menurut dia mati di kayu salib untuk membatalkan segala hukum-hukum Tuhan. Enggak, banyak juga kan itu ateis itu tobat kan jadi Kristen kan. Ya memang ateis ini emang orangnya mau bebas bang. Dia nggak mau terjerat dengan hukum Tuhan. Makanya dia mau ateis, dia mau jadi Kristen seperti itu. Tapi kita mau bilang kalau ateis Yang namanya di juga- dunia. Iya. Iya, ya. Jadi namanya yang ada di kita di dunia ini, Bang, adalah seluruhnya adalah ujian dari Tuhan. Di mana ujian-ujian Tuhan, ujian-ujian itu adalah ketentuan-ketentuan yang harus kita dari Tuhan itu yang harus kita laksanakan. Assalamualaikum Ustaz Tata. Saya dari tadi nih Ustaz Tata. Silakan Ustaz. Saya pengen ngopi dulu. Ya, silakan. Mungkin Ustaz Tata tadi nyambung. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Bangku. Saya Tata. Ya. Lanjutkan dah. Mana nggak dia bilang itu? Izin dikit Bang Jadi Eri sebelum kau jadi sampai mana nih? Ya. Oh iya sih, lanjut. Oke, Bang Kores, izin Bang Kores. Ya, Saya Ustaz. tertarik. siap, Bang. Assalamualaikum. Saya kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Bang Anggur silakan. Oke, makasih. Jadi kalau tadi kita ya sebenarnya udah closing ya sama Bang Kores tadi. Tapi saya masih ada yang kurang puas ya tentang Yesus itu mati karena untuk menebus dosa-dosa, karena ditekankan di sana tadi mengatakan Bang siapa tadi Bang Petrus itu mengatakan bahwa semua orang berdosa gitu ya. Tidak terkecuali para nabi pun semua berdosa gitu loh. Nah kalau saya melihat dari apa yang disampaikan Bang Petrus ini sebenarnya menyalahi apa yang disampaikan yang tertera dalam Bible sendiri gitu ya. Karena di Bible itu sendiri mengatakan bahwa tidak semua berdosa gitu ya. Sepakat nggak ini Bang Petrus bahwa di Bible itu tidak semua orang berdosa begitu? Atau masih bertahan semua orang berdosa begitu? Justru semua orang berdosa, Bang. Nggak ada ayat yang mengatakan apa tadi, Bang? Apa? Kalau di Perjanjian Baru itu sudah dijelaskan hamba-hamba Tuhan itu ada dua macam kategori. Pertama yang jahat dan yang baik, yang kudus dan yang tidak kudus. Ada yang tidak berdosa, maksudnya gimana? Itu ada ayatnya enggak? Oh, tentunya saya akan sampaikan ayatnya. Tapi kita sepakat dulu bahwa tadi Bang Petrus mengatakan bahwa semua berdosa tanpa kecuali para nabi, kan begitu ya? Semuanya Sehingga ada penebusan dosa, betul? Iya. Betul. Oke, sekarang nanti sebelum ke Ustadz kami ini Ustadz Tata silahkan dibantah aja ayat-ayat. Saya sampaikan ya di Matius 5:45 nih ya. Di sini di Perjanjian Baru bahwa hamba-hamba Tuhan itu terbagi dua macam, yaitu yang jahat dan ada yang baik, yang kudus dan tidak yang kudus. Matius mana tadi? Oke, sebentar ya. Saya bacakan ya. Oke, di Matius 5:45. Di sana dikatakan, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat. Satu, dan orang yang baik, yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi di sana poinnya ada orang jahat, ada yang baik, dan ada yang buruk. Kan begitu. Jadi Ya. tidak semua orang jahat. Oke, Iya. kita lanjut ke Lukas 1:70. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala, sejak dulu nih artinya. Oleh mulut Kenapa? Nabi Bang. Lukas. 1 nomor 70. Oh, biar kita sama-sama bacanya, Bang. Iya, Bang. Oke, nanti saya ajari ya. Jadi Bible sendiri menjelaskan dua kategori ya. Oke, saya baca ya Bang ya. Lanjut ya. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya. Nabi Tuhan pencipta alam nih ya. Yang kudus. Oke. Artinya yang kudus ini yang suci. Di sana tidak ada dosa gitu ya. Jadi gugur itu klaimnya itu. Mungkin kita harus kembali ke Bible sendiri ya. Bible yang mengatakan demikian. Kemudian kita baca surat Petrus yang kedua. Di surat Petrus yang kedua ya. Di pasal 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh yang kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang yang berbicara atas nama Allah.
Jadi poinnya gini Bang. Pertama, ada orang baik dan orang benar. Ada yang kudus dan tidak benar. Gitu kan? Orang yang bernubuat dan orang yang tidak bernubuat. Nah, kalau kita bicara konteks ayat-ayat di atas, itu mengatakan bahwa para nabi itu suci, tak berdosa. Mereka diciptakan Allah dan adalah penghuni kerajaan. Dan tidak pernah disentuh oleh syaitan karena dia kudus. Kan Oke, gitu. Oke ya, poinnya seperti itu, kudus. Yang kudus itu adalah memiliki kerajaan surga. Seperti yang disampaikan di Matius 5, 10 ayat 12. Berbahagialah orang-orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan. Sebab demikian juga teraniaya nabi-nabi sebelum kamu. Dia mempunyai kerajaan surga tanpa Yesus harus mati dulu, udah kudus dia. Udah memiliki kerajaan surga. Demikian, silakan dibantah. Silakan lanjut Ustaz Tata, makasih. Enggak Bang, boleh saya tanggapi enggak Bang? Bang Anggur Asam. Silakan nanti lanjut itu ya. Silakan. Kalau ini saya memberikan penjelasan dari saya Bang ya. Karena dengan Matius 5 ayat 45 tadi kan, karena dengan demikian kamu menjadi anak Bapamu yang di surga yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik. Di situ bukan dikatakan bagi orang yang kudus Bang ya, itu adalah baik. Nah, sekarang begini Bang, apakah Abang itu orang baik, apakah Abang itu orang jahat? Boleh dijawab, Bang? Halo, Bang Anggur Asam. Apakah Abang itu termasuk golongan orang baik atau golongan orang jahat, Bang? Halo, Bang Anggur Asam, didengarkah? Ya kalau menurut Yesus Bapaklah yang baik, bukan Yesus. Enggak, bukan. Saya tanya Bang Anggur Asam, apakah Bang Anggur Asam ini adalah orang yang baik atau orang yang jahat gitu? Cukup simpel aja jawaban saya. Kalau kata saya dia orang baik dan lucu Bang Petrus. Orang baik ya, orang baik. Aku setuju dia ini pasti orang baik. Kalau dia bukan orang baik, dia tentu tidak akan naik di sini dan berdiskusi tentang kebenaran agama kan? Iya. Lanjut. Nah, Abang yakin tidak berdosa? Oh Bang Anggur, oh, dia berdosa dia. Sama kayak saya itu Bang. Jadi, Iya, kata benar di sini bukan berarti tidak berdosa kan? Ya, itu poin yang pertama. Dari Matius 5 ayat 45. Kemudian kita masuk terbang ke Lukas pasal 1 ayat 70. Di sini yang dikatakan di sini adalah bukan nabinya yang baik, tetapi mulut nabinya yang kudus. Kenapa dikatakan kudus? Karena firman itu adalah kudus, bukan nabinya. Di sini seharusnya dia berkata seperti Matius pasal 5 ini dong, harusnya orang kudus gitu. Tetapi di situ tidak dikatakan bahwa nabi itu kudus, tidak ada. Tidak ada ayat yang mengatakan bahwa nabi itu kudus, nggak ada. Satu pun tidak ada. Kalau ada ya saya mau belajar juga kalau ada gitu. Ini mulutnya yang kudus. Artinya yang dia sampaikan firman Tuhan itu adalah kudus. Dari Abraham, dari Ishak, dari Musa. Bahkan Musa sendiri itu berdosa terhadap Tuhan sampai-sampai dia tidak sampai ke tanah Israel karena telah marah kepada orang Israel. Yang artinya dia berdosa. Abraham juga melakukan dosa. Elia juga melakukan dosa. Jadi di dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru pun tidak ada satupun yang luput dari dosa, Bang. Nggak ada yang namanya orang kudus itu, nggak ada. Tapi kalau orang baik dengan orang jahat itu ada. Ya saya orang baik, Abang orang baik. Tetapi belum tentu, aku yakin pasti walaupun sebaik apapun orang itu pasti berdosa. Tidak bisa dikatakan dia kudus. Begitu Bang Anggur Asam. Oke, Ustaz Tata sekarang. Ya saya nanggapin sedikit. Jadi gini, walaupun di dalam Islam juga gitu, yang namanya dosa itu ada. Makanya dalam Islam al-insanu mahalul khoto' wan nisyan. Manusia itu tidak luput dari salah, lupa gitu ya. Makanya Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an ya ratusan ayat itu. Innallaha ghafurur rahim. Jadi Allah itu Maha Pemaaf. Nah, tahu bahwa manusia pasti akan melakukan salah. Tapi ingat, Allah itu Maha Pemaaf gitu. Semua ajaran para nabi ya mengajarkan itu. Sebagaimana Yesus mengatakan, "Ya Tuhan, ampunilah dosa kami sebagaimana kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami."
Memang ajaran samawi itu ciri-cirinya menghapus dosa itu dengan istighfar, minta maaf, minta ampun. Kecuali ajaran-ajaran di luar samawi, biasanya ada tumbal gitu ya. Ada pengorbanan tumbal gitu. Tapi kalau samawi enggak, pertobatan. Makanya di dalam wahyu itu ya, bahwasannya nanti orang itu akan dihisab mengikuti amal-amalnya. Ada amal catatan baik, catatan buruk. Sehingga orang akan dihisab ya melalui itu. Melalui catatan-catatan itu ya. Ya. Tidak ada. Para nabi itu diutus itu supaya manusia mengenal Tuhan yang benar. Ajaran samawi itu ciri-cirinya. Terus pasti ada dosa. Caranya ya minta maaf kepada Allah. Kalau dalam Islam istighfar gitu. Itu dulu, silakan ditanggepin. Ya, saya kalau tanggapi seperti itu, Pak, ya saya sangat setuju dengan perkataan Pak Ustadz ini. Apalagi nih kelas Pak Ustadz ini kita sangat setuju sekali, Pak. Apalagi sampaikannya dengan santuy, dengan lemah lembut. Mantap Pak Ustadz. Saya setuju Pak Ustadz. Seperti yang Pak Ustadz katakan itu. Ustadz mau gimana kalau gini? Iya, saya setuju dengan tanggapan Pak Ustadz itu yang Pak Ustadz sampaikan, ya saya setuju. 100% setuju. Ya udah kalau gitu syahadat yuk dipimpin. Udah setuju, apalagi mau debatin? Udah setuju. Coba kasih Pak Johan dulu ngomong. Pak Johan silakan bentar Bang Petrus. Pak Johan mau ngomong silakan. Bentar Pak Petrus. Ya, Silakan, selamat Mas. siang semuanya. Ketemu lagi, Bang Wan. Yo. Ya, selamat siang Pak. Nah, ini aku mau tanya nih yang aku belum Aku suka ini. terjawab. Pertanyaan itu. Penasaran juga sih. Menurut Islam atau Al-Qur'an lah, yang dikorbankan itu tentu konteksnya dengan hari ini ya. Hari ini kan Idul Adha. Iya, silakan Pak. Mungkin tadi aku enggak mengikuti dari awal tadi. Pertanyaanku gini, yang dikorbankan itu Ismail atau Ishak ya, yang akan disembelih itu? Oke. Silakan. Oh iya. Ustaz Atta silakan. Jadi gini, baik saya baca dalam Perjanjian Lama atau dalam Al-Quran berserta tafsir-tafsirannya, perikopnya sama. Intinya apa? Kalau kita pakai Perjanjian Lama, perikopnya kan Ishak di situ ya. Tapi ingat, perikopnya itu tulisannya gini. Ketika Ibrahim diuji. Nah, ini nanti saudara saya, Slayer nanti yang menjelaskan Bibelnya. Tapi saya ke Islam dulu. Tapi intinya sama. Di dalam Islam, Nabi Ibrahim itu diuji. Karena Nabi Ibrahim itu seneng korban dulunya. Kalau korban itu tidak nanggung-nanggung. Bukan Ya, betul, 10, 20, kadang-kadang 100 gitu. Nah, ini ada orang nanya, "Wahai Ibrahim, kamu kok korban itu kok tidak ada eman-emannya ya?" Maksudnya apa? Tidak takut bangkrut apalah ya. Intinya kalau namanya korban semangat. Akhirnya Ibrahim mengatakan, ini kan cuma binatang. Andai kan saya dikasih anak, lalu Allah memerintahkan untuk disembelih, dikorbankan, akan saya lakukan. Karena saat itu dia tidak punya anak, udah tua, ya, tidak punya anak. Istrinya juga gitu. Akhirnya oleh Allah, karena Nabi Ibrahim tidak pernah putus asa, berdoa terus, minta anak. Ya, akhirnya prosesnya yang menikahi Hajar itu, ya, atas perintahan Sarah, supaya punya anak. Tiba-tiba dikasih anak beneran, gembira. Karena gembiranya, sehingga anak yang pertama ini diberi nama Ismail. El itu kan Tuhan. Tuhan mendengar permintaan atau mengabulkan doanya. Jadi nama Ismail itu Ismail, sama dengan sama. Sama itu kan mendengar. Karena mirip. Ya, bahasa dulu dengan Arab itu mirip. Nah, makanya diberi anak. Namanya Ismail. Maksudnya Tuhan mendengar doanya Ibrahim. Tiba-tiba, ini versi Islam ini. Kata Allah, iya, Ibrahim dulu mengatakan, kalau dikasih anak, jangankan binatang, andai kan dikasih anak, terus diperintahkan oleh Allah untuk disuruh disembelih,
akan saya lakukan katanya. Oke, saya uji dia sekarang. Wahai Ibrahim dalam mimpi. Surat Sofat ayat 100 ya. Nah, nah, dia tidur mimpi, sembelihlah anakmu. Nah, akhirnya bilang ke Ismail, waduh gimana ini anak lucu-lucunya, dulu udah punya anak, sekarang dikasih anak malah disuruh sembelih. Ya, akhirnya ujian berat ini sebenarnya. Nah, tentu saja dalam hal ujian pasti anak tunggal, gitu loh ya. Bukan anak yang, andai kan punya anak dua, misalnya Slayer dengan Tahta anaknya ya. Terus, wahai Ibrahim, sembelihlah anakmu, salah satunya ya Tahta aja lah, gitu. Pasti Ibrahim ujiannya belum terlalu dahsyat, ya tidak apa-apa lah, masih ada Slayer, gitu. Tapi di sini anak tunggal, anak satu-satunya, sehingga yang masuk akal itu ya anak pertama. Andai kan punya anak dua, Ishak misalnya ya, pasti ya udah masih ada Ismail kok gitu. Ini enggak ujian berat karena anak satu-satunya. Nah sekarang secara akal siapa anak satu-satunya? Ya pertama kali kan masih satu anaknya itu. Gitu. Sehingga dalam Al-Quran As-Saffat mulai dari 100 sampai nanti 100 berapa itu nanti. Kemudian setelah selesai dikasih anak, bahkan diuji lolos, lalu Allah mengembirakan dengan anak nomor 2, yaitu Ishak. Gitu. Itu dalam Al-Quran seperti itu. Dan masuk akal. Kalau mengikuti perikopnya itu masuk akal. Anak tunggal. Gitu. Lanjut. Ya karena saya baca apa? Intinya Ayat. adalah tidak ada manusia yang dikorbankan. Ya, yang dikorbankan adalah domba. Lanjut. Ya, karena saya membaca juga. Nah, saya kiranya yang penasaran itu katanya Ismail, tapi di ayat apa tadi 101 atau 100 tadi ya. Itu yang dikorbankan tidak jelas itu Ismail atau Ishak. Tapi kalau dalam Taurat itu kan jelas Ishak yang dikorbankan. Tapi pengertian sekarang di Islam atau katakanlah Isa nggak dikorbankan. Ah. Pak, saya potong. Isa nggak dikorbankan, enggak? Enggak akan dikorbankan, yang akan disembelih bukan dia. Oke, gini Bang Johan gini ya. Kalau Islam Ya. di Quran itu jelas itu. Memang tidak disebutkan namanya, tapi itu Ismail. Andai kan bukan Ismail, masa Ishak lahir 2 kali? Di ayat 101 kan Allah memberikan anak Ismail. Nanti ayat di bawahnya itu setelah selesai tugas-tugasnya, diuji lolos, lalu Allah mengembirakan dengan anak yang nomor 2 Ishak. Lah andai kan di atas itu tidak jelas bukan Ismail, berarti Ishak ini lahir 2 kali. Di 101 lahir di situ Ishak. Lalu di ayat setelahnya, lalu Allah mengembirakan dengan Ishak, loh lahir 2 kali nantinya. Itu makanya kata ulama, jelas itu Ismail yang pertama itu, anak pertama yang dikorbankan itu. Karena di ayat setelahnya Allah memberi anak lagi setelah korban itu selesai, nantinya Allah mengembirakan lagi dengan kelahiran Ishak, ada namanya di situ. Gitu. Coba baca ayat setelahnya itu. Berapa yang ayat berapa? 112 ya Bang. As-Saffat 37. 112. Di bawah. Ada kata Ismail gitu ya? Ada Bang. Enggak. Yang di atas itu kalau tafsirannya Ismail. Ishak itu nanti setelah korbanan selesai, ya, baru Allah mengembirakan dengan anak nomor 2. Mengembirakan dengan anak nomor 2 apa? Ishak, jelas namanya di situ. Ya. Tapi sebenarnya kalau saudara kita Kristen ke Isa ya nggak ada masalah sih Bang. Silahkan saja gitu ya. Tapi mari kita cek. Anak pertama Abraham itu siapa sih menurut Pak Johan? Oh, anak pertama Ismail dulu. Iya, artinya apa? Di zaman kapan ujian itu datang? Ya di zaman waktu Ismail lahir. Itu loh Bang.
Tapi is oke lah di Bible Anda alat ujinya adalah Ishak, ya nggak masalah sih gitu ya. Nggak ada masalah, perbedaan itu ada. Tapi mari kita meyakini iman kita masing-masing gitu. Tapi persoalannya nih Pak Johan, saudara kita saya tidak Kristen nih, mempermasalahkan sih Bang. Cuman pengen tahu aja kok beda antara Taurat. Saya tidak ngambil Injil lah, karena Injil kan belakangan setelah Yesus. Tapi saya ngambil dari Tauratnya. Dari Taurat itu kan dikatakan Ibrahim akan disuruh mengorbankan atau disuruh menyembelih Ishak. Tapi di Al-Quran jadi Ismail. Aku ya penasaran di situ aja sih, kok beda. Itu aja. Ya itu, tapi itu bukan masalah akidah ya, di Islam sendiri tidak masalah. Karena gini, kalau Al-Quran itu gini, suara tat gede ayat 101 itu fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Setelah itu ayat 102, 103, 104, 105 sampai 110 itu membahas pengorbanan, dikorbankan itu. Lalu setelah selesai maka 112 fabasyarnahu bi Ishak nabiyan minas solihin. Setelah beri anak Ismail, lalu ada cerita korban, lalu dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Nah, jadi jelas yang tadi 101 itu Ismail gitu. Yang jelas di Al-Quran terstruktur. Gitu loh Pak Johan. Lalu secara ujian lagi, Ibrahim minta anak, diberikan. Pas lucu-lucunya disuruh korbankan. Makanya namanya Ismail itu karena dia selalu berdoa minta anak. Ibrahim itu diberi anak. Makanya diberi nama Ismail. Ya, Tuhan mendengar doa atau permintaan. Gitu. Tapi setelah dikabulkan malah disuruh korban. Gitu. Berat. Makanya dalam Islam itu pernah dalam tafsir ya dijelaskan gini. Nabi Ibrahim itu sempat ragu karena terlalu sayang sama anak-anak tunggal gitu loh. Pertama kali punya anak malah disuruh sembelih. Akhirnya kata Allah, "Hai Ibrahim, kenapa kamu itu masih ragu gitu? Wong ini perintahku." Langsung dia. Enggak. Nah, ragunya bukan kayak ragu. Minta anak diberi, malah disembelih, disuruh sembelih gitu. Tapi ingat, itu bukan untuk korban beneran itu. Allah cuma mau menguji. Makanya ketika mau disembelih beneran ada suara. Hentikan, gimana gitu. Karena memang lolos dia diuji akhirnya supaya tidak sia-sia pisau itu. Maka diganti dengan oleh Allah diberi domba yang gemuk, yang putih, bagus lah. Maka dalam Islam kalau korban itu syaratnya carilah binatang domba atau sapi yang gemuk, yang tanpa cacat. Karena Sehat. memang yang sehat. Tidak boleh, ada cacatnya nggak boleh. Karena memang Nabi Ibrahim oleh Allah diganti domba yang gemuk, yang tidak ada cacatnya sama sekali gitu. Udah. Baik Pak Ustadz, mohon izin Pak Ustadz boleh? Boleh, silakan. Iya, monggo. Ini Bang, tadi kan saya tidak peduli mau Ishak mau Ismail. Kalau kita bahas itu panjang itu kalau kita mau lihat sejarah. Tetapi kalau kita Nggak bisa bang, ini kita harus peduli bang, nggak bisa nggak peduli, nggak bisa gitu bang. Ini ayat bang ada di Bible. Jadi sehingga Makanya gini, dari Abraham ini atau Ibrahim inilah bang, semua hukum-hukum itu berlaku sampai sekarang. saya Nah nggak kalau kami peduli. kan sebagai, ya nggak bisa gitu Nanti abang. disanggah aja Bang Erik. Berarti abang tidak beragama kalau gitu, sama artinya seperti itu bang. Bukan, Sorry. maksudnya itu begini. Saya nggak terlalu untuk membahas ke sini gitu. Kalau kita bahas ke sini nggak selesai gitu. Tetapi saya mau membahas di sini itu Lanjut. kira-kira kalau misalnya Bang Erik atau Bang Tahta gitu yang menjadi Abraham pada saat itu kan, contohnya ini kan. Nah, disuruh menyembelih anak, ya kan, disuruh menyembelih anak. Kira-kira apa tanggapan Bang 321 ini sama Pak Ustadz Tahta ini terhadap Tuhan itu? Oke. Pasti itu tuh, Saya jawab. mimpi dari setan. Iya, pertama
dalam Islam itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini agama ini sudah sempurna. Tidak akan lagi ada ajaran-ajaran kayak gitu. Syariat gak ada lagi. Yang kedua, saya bukan nabi, tidak mungkin didatangi mimpi oleh Tuhan. Tuhan ini memberi firman, ajaran kepada utusan. Makanya definisi utusan di dalam Islam itu manusia yang diberi wahyu. Atau di dalam Yohanes 3:34, barang siapa yang diutus oleh Allah, maka tugasnya penyampai firman Allah. Jadi tidak mungkin tahta Bang Handi akan ada suara Tuhan, tidak mungkin di dalam ajaran samawi. Gitu ya. Iya. Itu. Iya. Ntar dulu, kalau ada, benar Bang, iya dulu Pak Petrus, kalau ada kita mimpi mendapatkan kayak begitu, jangan dipercaya, itu bisikan iblis. Iya, Selesai. justru itu kan itu dia Bang. Jadi begini Bang. Saya ini cuma menjelaskan sebentar ini. Jadi orang Kristen itu kenapa tidak mementingkan logika dulu baru iman? Karena kalau seandainya Abraham pada saat itu menggunakan akal logikanya bukan imannya, tentunya dia gagal uji. Nah, itu dia Bang, karena pertanyaan-pertanyaan orang muslim selama ini, kenapa orang Kristen selalu mengedepankan iman daripada logika? Karena kalau seperti itu tadi, Abraham itu kalau seandainya dia berlogika pada saat itu, tentu dia bingung, ini apa Tuhan atau Ini setan? kita bukan nabi, Abraham itu nabi, jangan bandingkan sama kita, bro. Iya bang, begini bang, artinya kalau anda menegaskan bahwasan pemahaman dalam beragama di Kristen ini harus beriman dulu baru pakai logika, berarti nanti takutnya salah Tuhan bang, salah sesembahan. Sementara kita tidak hidup di zaman Nabi, di mana Nabi ini adalah membawa firman Tuhan. Ya, kita tidak hidup bang di zaman Nabi. Nah, apa yang diwariskan Nabi kepada kita, yaitu kitab suci. Kitab suci bang, makanya kita mempelajari Tuhan tuh, mengetahui Tuhan itu dari kitab suci, bukan dari Nabi. Kita tidak hidup di zaman Nabi. Makanya iman itu dibelangkangkan dulu bang. Kita harus mengetahui Tuhan yang mana yang benar di Bible ataukah di Al-Quran. Itu bang, cara belajar kita, cara kita mau menjadi penganut suatu agama. Jangan kita iman terlebih dahulu. Kalau seandainya ada yang menyatakan bahwasannya orang-orang terdahulu menyembah pohon itu adalah Tuhan, lalu anda beriman kepada pohon itu sebagai Tuhan. Nah, baru anda membaca kitab-kitab suci, baru abang cocok-cocokkan. Itu nggak bisa bang seperti itu. Enggak, seperti yang saya katakan tadi, Abraham itu jikalau dia berlogika pada saat itu, orang Kristen ini kan selalu mencontohkan dari Nabi, dari Rasul. Nah, seandainya Abraham pada saat itu tidak mengedepankan imannya, saya sendiri pada saat itu tentu saya kecewa sama Tuhan. Begini bro, Kenapa kayak ini? Abraham itu, bro Petrus, Abraham itu nabi, jangan bandingkan dengan kita. Ya, Abraham itu nabi, jadi alat ujinya juga langsung dari Sang Pencipta, gitu loh. Kalau kita sekarang ini di zaman ini, kenapa harus masuk logika dulu baru beriman? Karena kitab suci itu sudah ada. Aturan baru sudah nggak ada lagi. Aturan sudah komplit semua. Tidak ada lagi aturan baru yang turun dari langit, nggak ada lagi. Yang ada adalah pakai akal sehat, pelajari dulu kitab suci, masuk akal, baru beriman. Paham kan kira-kira sampai sini? Begini juga bang, sebenarnya itu menurut pemahaman setiap orang itu berbeda-beda bang. Nah, kenapa tadi saya katakan sama seperti Yesus itu, kalau orang Muslim mungkin itu tidak masuk logika, tetapi kami sebagai orang Kristen itu masuk logika. Karena masuk logika itu karena iman kami terlebih dahulu. Nah, setelah iman kami, kami harus melihat juga di balik sejarah itu. Kita bisa membuktikan secara sejarah juga. Bahkan sampai saat ini, bang, mohon maaf nih, orang Katolik itu kan mempercayai Yesus, Petrus itu kan sebagai paus mereka. Nah, Rasul Petrus sendiri, bang, siapa nih, bang Hendy? Aku. Itu memuji. Jangan melebar dulu. Gini, Pak, bro. Kalau hanya berdasarkan iman tidak masuk akal, mari kita cek. Kita cek ya. Dari Abraham menguji kepada Anda adalah Ishak, terus diganti oleh domba untuk menebus dosa, gitu ya. Untuk berkurban, bang, begitu. Kenapa? Dari domba dibalikkan lagi ke salib menjadi darah manusia. Menurut Anda,
ini hanya iman saja atau masuk akal? Atau saya balik, ini proses salib ini masuk akal atau hanya perlu diimani saja? Silakan. Kalau kami sebagai orang Kristen masuk akal dan bisa diimani. Oke. Masuk akalnya berdasarkan dari mana? Berdasarkan karena tadi itu nubuat itu. Nubuat kemudian Nubuatan siapa? enggak. Nubuat dari Yesaya dan lain-lain, Mazmur berapa itu kemarin Oke, itu. baik. Kalau Dan ini nubuatan para nabi untuk menebus dosa dengan darah manusia, masuk akal atau tidak? Maksudnya lo coba ulangi, saya kurang dengar. Kalau ini nubuatan para nabi mengorbankan anak Maria menebus dosa, masuk akal atau tidak? Kalau itu nggak masuk akal. Itu tadi makanya aku bilang Kalau tidak masuk akal, kenapa diimani? ya karena itu tadi iman itu abang tahu definisi iman enggak? Yang ini jangan gak usah ke definisi iman dulu. Kalau tidak masuk akal, bro, kenapa diimani? Enggak begini bang. Sekarang saya mau tanya dulu ke Iya. abang mengerti arti iman itu apa? Kalau Iman sebagai itu- saya nggak tahu ya versi iman sebagai orang Islam dengan versi sebagai orang Kristen itu apa perbedaannya? Tetapi Iman itu berasal dari Al-Quran, bro. saya nggak tahu iman itu berasal dari Al-Quran. Tetapi bagi orang Kristen iman itu adalah segala sesuatu yang tidak terlihat. Ya apa dulu? Mau Ibrani berapa tadi? Ibrani Iman 11. itu percaya. Udah, Iya, singkat itu aja. Iya kan? Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Iya, Ibrani bentar saya cari. Iman itu percaya, baik Tidak yang melihat. terlihat, dengerin, percaya baik terlihat maupun yang gaib berdasarkan kitab suci. Itulah iman percaya. Menurut Anda seperti apa pengertian iman? Ya bentar ya, saya cari lo ya. Ibrani Nggak perlu 11 cari Bang. kali, definisi umum 11 ayat selesai kok. 1 sampai 3. Saya lagi cari soalnya saya pakai Alkitab biasa ini. Saya harus Artinya apa teman-teman? Lanjut Ustaz, bahwa di dalam pergantian ini dari alat ujinya Ishak diganti domba, kemudian dirubah lagi menjadi darah manusia. Betul tadi kata Mas Kores bahwa hukum Taurat itu dibatalkan oleh hukum Yunani. Ini masuk akal atau tidak? Kenapa langsung diimani? Itu maksudnya. Makanya Iya. sesuatu itu harus masuk akal dulu. Bener nggak datanya? Baru iman. Jangan iman dulu. Nanti namanya iman buta. mungkin kita mempunyai iman yang berbeda, Bang. Kalau iman sebagai orang Kristen itu berbeda, Bang. Karena coba ya, Ibrani pasal 10 ayat 11 itu, ayat 1 itu, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kan tadi Jadi sudah tidak jawab. dilihat, Bang. Oke. Iya, Baik. tidak lihat. Baik. Jadi kalau Abang mengatakan tadi kenapa kok diimani, ya itu tadi. Oke. Karena definisi iman itu seperti Apakah cuman berdasarkan itu saja Anda beriman? Tidak perlu ada data-data, tidak perlu ada firman Tuhan. ya makanya tadi saya katakan secara data itu Petrus itu sampai meninggal Oke. itu menuangkan. Kenapa ke Petrus sih? Ada nggak firman Tuhan dari bapaknya Yesus? Dengerin dulu ya. Ada nggak firman Tuhan? Dengerin dulu bang. Ada nggak firman Tuhan dari yang mengutus Yesus tertulis di Bible bahwa Yesus diberi gelar anak domba, kemudian nanti setelah dia dewasa akan dimatikan disalib dengan cara mengenaskan untuk menebus dosa kalian. Ada nggak pernyataan bapaknya Yesus di surga tertulis di Bible kayak gitu? Bukan pernyataan, Bang. Ini kan kita harus harus memahami Bible itu, bukan seperti yang Bang Nah, itu harus namanya katakan. akal-akalan mas bro. Ini bukan akal-akalan. Sekarang begini, kalau namanya akal-akalan, apakah sebodoh itu Kristen di seluruh dunia ini sudah sekolah teologi yang tinggi-tinggi, kemudian memahami Alkitab dan sebodohnya itu gitu, Kak? Saya Bang Andi, berani Bang Andi, abang Sebentar, kenal. Bang Eri. Ini sini Bang Andi. Ya, Dari Kalimantan nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Saya berani menjamin tidak ada satupun perintah Sang Pencipta, baik tertulis di PL apalagi di PB, yang menyatakan bahwa setelah saya memerintahkan Abraham
mengganti sembelihannya menjadi domba, tidak ada perintah dari Sang Pencipta untuk mematikan utusannya yang nama Yesua Amasia di tiang salib. Tidak ada perintah itu. Tidak Nah, kalau ada. seperti itu, emang Tuhan itu harus ada pada saat itu, harus ngomong di saat seperti itu. Kan tidak juga harus di Di situ kan. Yesaya ada tuh Pak, di Yesaya. Tertulis di kitab suci, bro. Tertulis di Yesaya. Di Yesaya Iya, berapa? Bukan harus terjadi pada saat Abraham itu. dan Yesaya berapa? Di Yesaya bukan zaman Yesus, bro. 53. Yesaya bukan Enggak, zaman Abang. Yesus. Aja. Ngapa nggak jadi? Tadi kan lo bilang di PL dan di PB. Di PL ya ada Yesaya. Yesaya Yesaya 53 itu di bukan untuk PL Yesus, tidak Bang. ada namanya Yesus di Yesaya. Ya memang nggak ada. Kan Ya, dia itu namanya lahir diberikan cocokologi, nama bro. Yesus. Bang Handi. Ya Sekarang begini. itu menurut kami, iman kami itu. Iya, Begini, Yesaya 53 bukan untuk Yesus, Bang. Coba Anda baca di poin 10-nya, Bang. Terus di poin Enggak, sebelumnya begini, juga dikatakan juga, orang oknum ini dikatakan menderita seumur hidupnya, Bang. Enggak, Apakah begini Bang Yesus Handi. pernah Ya menderita seumur seumur hidup toh hidupnya? sampai mati toh. Tidak. Bang Handi dan Bang Beka, begini aja, logikanya begini. Apa Ada tuh? nggak sejarah yang mengatakan dari 12 murid Yesus ini yang tidak menuhankan Yesus? Ada Tidak nggak? ada murid yang menuhankan Yesus, termasuk emaknya Yesus nggak pernah menuhankan anaknya. Dalam sejarah dan di dalam Alkitab, Rasul Petrus dan yang lainnya itu menyembah Yesus sebagai Tuhan. Di mana? Itu sejarah. Di mana mereka menyembah Yesus sebagai Tuhan? Di mana? Itu Nggak ada. kemarin debat sama Sinadar itu ada itu Sinadar Nggak ada penyembahan. mengakui Yes, kalau ada Yesus itu penyembahan. disembah, walaupun waktu Yesus disembah itu disembah sebagai apa? Sinadar aja. Seluruh umat manusia di muka bumi ini, waktu di zaman Yesua Amasia diutus sesudah Nabi Musa, ya, umat manusia yang beriman continue menyembah kepada yang mengutus Yesus, termasuk Pak Yusuf, Bunda Maria. Tidak ada satupun data di perjanjian lama, ya, continue orang menyembah Yesus waktu Yesus ada di muka bumi. Mereka semua ke sinagog, termasuk Yesus sendiri ke sinagog berdoa, Yesus kan tidak ada menyembah waktu. kepada Ya. Tuhan yang ada di surga. Maksud Betul saya apa itu betul? begini. Maksud saya itu begini. Kedua belas murid Yesus saja itu menyembah Yesus itu sebagai Tuhan begitu. Di mana datanya? Banyak datanya itu kalau saya bawa itu Nggak ada datanya murid menyembah dia sebagai Tuhan. carilah ya. Nanti abang cari. Kagak ada, Ketika bro. angin ribut ya, ketika datang angin ribut ya, ketika datang angin ribut, nah mereka membangunkan Yesus dan Yesus bangun menghentikan ombak. Kemudian murid-murid itu menyembah Yesus pada saat itu ada ayat. Yesus itu tidak disembah dalam hal mukjizat menghentikan badai. Semua itu atas apa? Atas kekuatan dan mukjizat yang diberikan oleh para nabi menunjukkan dirinya adalah utusan, bukan dia Tuhan. Tapi buktinya tadi abang nanya kan itu kan, tapi buktinya itu mereka menyembah Yesus itu. Tidak ada penyembahan di sana. Abang buka Mereka dulu ya. bersyukur kepada Yang Maha Kuasa atas diberikannya satu utusan bernama Yesua Amasia bermukjizat. Begitu. Dia. Enggak, mereka menyembah dia ayatnya. Mereka tersungkur menyembah Yesus pada saat itu. Inilah kalau terjemahan dipakai dia Yesus, Lord, Yesus Tuhan, Yesus Kurios, Yesus Theos, Yesus, nggak bisa dibedain. Tuhan huruf besar, Tuhan huruf kecil gitu. Artinya di situ juga Iya, Yesus iya. melakukan tindakan. Artinya Yesus juga di situ melakukan suatu pekerjaan yang mana Yesus menghentikan angin ribut. Nah, dibantah lagi di Yohanes 5 nomor 36. Pekerjaan-pekerjaan itu bukan berasal dari dirinya sendiri, berasalkan Enggak. dari Tuhan yang mengutusnya. Ntar dulu Pak Erik, yang ada terjadi di Bible adalah baik di Matius 12:29 maupun di Ulangan 6:4 tertulis di sana Sema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Kata Yesus, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu esa. Tidak pernah Yesus berkata, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan yang Anda sembah adalah aku. No. Gini Bang Adi, saya ada lari sedikit nih, ada menceng sedikit. Adonai itu artinya apa Bang? Aku nggak ngerti Adonai, mestinya kamu yang terangin ke saya dong. Masa lu belajar Bible ke gua? Adonai itu adalah artinya Tuhan. Apa?
Adonai itu artinya Tuhan. Oke, jadi kalau Yesus apa yang dimaksud di Ulangan 64? Sema Ya. Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Apa itu artinya? Iya. Hanya kalau Yesus mengatakan pada saat itu dia adalah Kurios, yang dia mengatakan engkau mengatakan aku Rabi dan Kurios, itu benar katamu itu. Nah, arti Kurios pada zaman itu ada dua digunakan, termasuk Adonai itu. Kurios Oke. itu sama dengan Adonai, Bang. Baik. Kalau Adonai begitu itu daripada panjang, mari kita ayo Bang. cek. Mari kita cek. Di umur Iya. berapa Yesus menjadi Tuhan? Waktu dia lahir. Di umur berapa mulai dia jadi Tuhan? umur berapa itu kita sudah masuk ke penjebakan Enggak, itu. langsung aja saya mau tes Anda. Kalau Yesus itu Tuhan, di umur berapa Yesus mulai disembah? Bukan masalah di umur berapa, Ah. bukan masalah disembah. Ah. Dia kan sendiri mengatakan kan sebelum Abraham ada aku sudah ada. Oke. Nah, waktu Yesus dilahirkan umur sehari, apakah dia sudah langsung Tuhan disembah? Kalau abang beranggapan seperti itu, seolah-olah Yesus itu manusia dan kami Loh. baru mentuhankan dia. Tetapi kami orang Kristen itu bukan menganggap Yesus itu manusia yang dituhankan, tetapi Tuhan yang memang disembah. Anaknya gitu, Maria bukan- ini manusia apa bukan? Apa? Anaknya Maria manusia atau bukan? Iya, Tuhan yang berikan nasi jadi Yang dilahirkan Bunda Maria ini manusia atau bukan? ya Tuhan. Jadi Bunda Maria melahirkan Tuhan. Ya iya. Mau Oke. mau abang Jadi Mana- Tuhannya Bunda Maria siapa? ya Tuhan Siapa? Adonai, YHWH itu. Bukan Yesus. Oh Yesus juga. Jadi Bunda Maria menuhankan anaknya. Ya iya. Kapan dia Bunda Maria sambil digendong Nina Bobo, Tuhan Bobo, sambil disembah gitu? Sekarang begini, emang abang ada di masa itu? Yesus pernah kecil, bro. Iya, sekarang abang ada di saat itu tahu kalau Maria tidak menyembah Yesus. Makanya saya tanya kepada Anda. Ya iya, itu kan tidak tertulis. Iya, Saya datangnya tahu. mana? Kalau Bunda Maria Jauh. menuhankan anaknya. Setelah Yesus naik ke surga ya dia menuhankannya. Jangan dulu naikkan ke surga. Dia masih Enggak. bayi. Dia masih bayi dulu. Ya kan di bayi itu kan belum ada tertulis di situ Berarti dia belum, masalahnya. jadi waktu bayi belum jadi Tuhan. Ya bukan masalah itu, di situ belum tercatat. Itu dia masalahnya. Saya tanya dulu kepada Anda. Waktu Yesus jadi bayi sudah Tuhan apa belum? Hah? Waktu masih bayi umur sehari itu dibungkus kain lampin taruh di palungan, itu bayi apa manusia? Itu Tuhan apa manusia? Tuhan yang sudah mengikat menjadi bayi pada saat itu. Lukas 2, ya Lukas 2 itu nomor 1 sampai akhir, tidak dapat penginapan, gitu ya. Bunda Iya. Maria melahirkan di situ, bayi ini dibungkus kain lampin taruh di palungan. Saya mau nanya kepada Anda, bayi yang ditaruh di palungan itu dibungkus kain lampin, itu Tuhan atau manusia? Ya udah kayak gini jawabannya bang, itu tanya sama Maria aja gitu. Tidak tertulis bro di Bible. Ya makanya bang, abang tanya sama saya juga, saya jawabannya dari tadi Nah, kayak kenapa gitu bang. Anda menuhankan anak orang kalau tidak tertulis? Yo, kan saya sudah Nah, bilang di dalam Yesaya, di Kenapa dalam. lari ke Yesaya, nggak ada urusan? Ya begini sekarang bang, kita Yesus belum lahir di Yesaya. Dan ada sejarah bahwa murid Yesus itu tidak menyembah Yesus, ada enggak? Yesus belum lahir di Yesaya. Mari kita cek aja waktu ya Yesus ini waktu hidup dia Tuhan apa bukan? Nah, ini semuanya hidup 2000 tahun setelah Yesus ini ya. Jadi kita memperdebatkan nih setelah 2000 tahun setelah Yesus ini kan. Nah, kita cuma mengerti dari surat-surat ini kan. Tetapi Oke, kita itu begini tidak aja. dari surat-surat Yesus ini. mengklaim dirinya Yesus waktu hidup Dari dia sejarah. dengerin dulu bro. Sejarah Dengerin juga. dulu. Yesus, bro, Yesus waktu dia hidup, dia mengklaim dirinya utusan. Dia tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan. Yang mana yang Anda percaya? Yang saya percaya, Yesus adalah Raja, Yesus adalah Mesia, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah anak domba, Yesus adalah singa dari Israel. Itu Saya ambil saja contoh ya. Yohanes 17:3 aja deh yang gampang. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Lu percaya nggak nih? percaya. Ya oke. Yang Tuhan yang mana di sini? Yang Tuhannya dua-duanya. Jadi Tuhan lu dua? Satu. Loh kok dua-duanya kok satu?
Ya logikanya begini Bang, karena Bapak itu adalah jiwa. Oh, mana sih bro? Bapak itu adalah jiwa, sedangkan Yesus itu adalah tubuh. Kok dua-duanya Tuhan tapi Tuhan lu satu? Gimana kamu ini bahasa Indonesianya bro? Kan kami kan percaya kan, Abang juga sudah tahu bahwa kami itu adalah Tritunggal gitu kan. Nah, Tritunggal itu seperti apa? Tritunggal itu seperti Saya manusia ulang itu lagi ya. Saya ulang lagi nih. penjelasan saya. Enggak, dengar dulu penjelasan saya. Jangan Abang terus. Yohanes 17:3 coba lu jelasin gimana ceritanya. Jiwa itu tugasnya itu adalah memerintahkan. Kok lari ke jiwa sih? Ini ngomongin Tuhan kok lari ke jiwa? Nah, Bapak itu definisinya kan jiwa, sama seperti manusia. Jiwa itu adalah manusia itu sendiri kan. Nah, jiwa itu adalah tugasnya memerintah, tugasnya adalah untuk berpikir. Tangan saya ini Bang, tubuh saya ini tidak bisa bergerak tanpa jiwa saya memerintahkan. Makanya Yesus mengatakan bahwa dia itu diutus oleh Bapa, yang artinya saya ini juga berbicara, diutus oleh jiwa. Bro, stop. Kenapa kamu menjelaskan Tuhanmu, ngambil contoh kepada dirimu? Rendah sekali Tuhanmu itu. Terserah Abang, kalau Abang beranggapan Tuhanku rendah ya enggak masalah. Ya, karena memang ambil contoh ke manusia. Nah, di dalam kejadian Bang, bahwa Tuhan itu menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan dia. Jadi tidak masalah kalau Abang merendahkan Tuhan saya. Jadi masalah, Tuhanmu di surga itu sama dengan modelmu. Ya sama dengan modelku. Berarti suaramu di surga laki-laki. Ya dari sumber segalanya. Jadi suaramu di surga itu punya kumis. Ya mungkin saja bisa jadi. Karena dia menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan dia. Oke, jenis kelaminnya apa itu Tuhanmu di surga? Oh, saya nggak tahu mau laki mau perempuan. Katanya yang penting sama dengan kita. Ya kan saya sudah bilang saya nggak tahu mau seperti laki-laki atau seperti perempuan, kan Katanya ada dua pilihan. sama. Tuhanmu di surga sama nggak dengan ente? Sama. Enggak, karena begini, manusia itu ada dua kan, ada laki-laki sama perempuan. Makanya ribet kan jadinya. Jadi Tuhanmu itu tengah-tengah, laki-laki iya, perempuan iya. Ya makanya dari itu, makanya aku katakan mau laki-laki. Gimana bisa netralkan coba supaya tidak ada terjadi diskriminasi gitu. Yang terpenting itu kan Tuhan itu serupa dan segambar dengan manusia, itu aja intinya. Kalau sama saya. Iya, manusia itu ada laki-laki ada perempuan. Dia kemana ini arahnya ini? Laki-lakinya atau perempuannya kah? Ya saya nggak tahu karena belum ada ditulis ayatnya. Kalau sudah ditulis ayatnya Yesus itu adalah laki-laki, ya saya katakan manusia. Di sana penjelasannya bukan seperti yang Anda pahami bahwa sama dengan rupa, karena Sang Pencipta di atas itu tidak pernah kelihatan, tidak berwujud, tidak berbentuk, tidak berjenis kelamin. Artinya apa di sana? Serupa dengan gambar kita. Sang Pencipta itu menciptakan manusia supaya tunduk atas perintahnya yang diturunkan kepada nabinya dengan kitab suci.